Anda masih menyaksikan Good News Program, pemulihan orang tua dan anak. Kembali kepada narasumber kita, Bapak Julianto Simanjuntak. Nah Pak, dalam hal suami istri sedang mengejar karir mereka, ya, kemudian apakah bisa kita mendeteksi indikasi-indikasi ketika hal itu sudah mulai tidak wajar? Biasanya yang pertama adalah sudah mulai ada komplain. Apakah itu dari pasangan atau dari anak? Biasanya mereka komplain ini papa terlalu sibuk, nggak ada waktu buat saya. Yang kedua adalah konflik terlalu sering, udah makin sering. Ya, dan yang ketiga adalah keluarga tidak lagi menjadi prioritas. Mulai sibuk di luar, lebih banyak pelayanan, tapi lebih kepada pelarian, bukan sungguh-sungguh untuk melayani atau bekerja. Oke, pelarian karena sumpek di rumah gitu? Bisa, karena tinggal dalam keluarga yang tidak bahagia, dia menyibukkan diri di luar. Tapi juga ada orang yang begitu ambisi mengejar karir, itu bukan karena dia sungguh-sungguh mau bekerja, tapi untuk mencari apa yang dia dulu tidak dapatkan waktu dia kecil. Penghargaan, apresiasi. Pujian, hidupnya terlalu susah. Ya, pada waktu itu uang tidak ada. Tapi kemudian lama-kelamaan kesibukan ini justru menjadi candu. Workaholic, itu candu kerja, itu adalah satu kecanduan yang umum di dalam banyak pekerja. Nah, kalau kita berbicara akhirnya banyak orang yang kemudian memang sudah terjebak ke sana nih ya, apalagi tinggal di zaman seperti sekarang ini saya rasa nggak cuma di kota besar Jakarta, Singapura, London, Sydney, tapi juga termasuk di kota-kota yang second atau third tier nih. Di mana bisnis online atau remote work sekarang udah mulai masuk ke sana dengan percepatan internet yang 4G dan kemudian bentar lagi 5G. Nah, terus kemudian gini Pak, lalu langkah apa yang sebaiknya mulai dilakukan, karena kan tadi kita mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Silakan Pak. Yang pertama mesti mengubah ya visi tujuan keluarga ini mau mencapai apa. Ini yang kebanyakan keluarga itu tidak punya visi, tidak punya tujuan. Gitu. Nah yang kedua adalah berani untuk mereposisi karir ini. Apakah ini bisa dipertahankan ketika masalah anak udah mulai makin berat? Wow. Bukan hanya reposisi karir, juga mengubah kota, tempat tinggal. Kenapa saya 4 tahun pindah dari Jakarta ke Salatiga? Karena saya merasa Salatiga lebih cocok pada waktu itu untuk memperbaiki hubungan saya dengan anak. I see, okay. Jadi prioritas yang penting bahwa anak keluarga masih menjadi prioritas. Kalau itu bisa dijadikan prioritas, banyak masalah-masalah mulai kembali kepada keseimbangan relasi yang sudah hilang sebelumnya. Oke, nah kalau misalnya ada pernikahan ya Pak, pernikahan yang buruk tentunya itu akan menghasilkan juga relasi yang kurang baik antara orang tua dan anak. Apakah dalam hal ini Bapak juga bisa memberikan masukan, apakah pernikahan yang sehat, pernikahan yang baik, jadi hubungan suami istri baik, itu akan berbanding lurus dengan relasi yang baik pula antara orang tua dengan anak? Jelas, ada 2 hal di sini. Kita boleh punya masa lalu yang buruk. Saya punya masa lalu yang buruk karena orang tua saya dua-duanya pecandu. Tapi saya dipulihkan oleh karena pernikahan saya sehat. Pernikahan yang sehat bisa memulihkan masa lalu yang buruk. Yang kedua, hubungan relasi yang sehat dalam relasi dengan pasangan itu akan juga mempersehat hubungan relasi emosi anak-anak kita. Karena mereka hanya mengadopsi, mereka mengcapture, mereka menonton lalu meniru. Itu otomatis ketika hubungan saya dengan istri membaik, hubungan dengan anak-anak relasinya membaik, itu semua emosi mengikuti. Komunikasi juga mengikuti. Nah Bapak seringkali beritahukan kepada kita nih, grup hamba-hamba Tuhan nih, tentang tabungan emosi. Nah perannya apa nih Pak? Tadi Bapak juga bicara masalah emosi. Bagaimana cara smart untuk melakukan ini pada waktu di tengah-tengah kesibukan yang kayaknya sukar sekali kita bendung. Dan tetapi kita harus tetap bijak, berhikmat di dalam hal itu. Salah satu yang perlu untuk tabungan emosi itu menjadi banyak adalah membangun bonding, membangun ulang bonding yang hilang. Bonding itu adalah ikatan batin yang dibentuk oleh kebersamaan dengan anak yang membuat dia senang, kita senang. Kita senang, dia senang. Apakah tadi seperti Moje mengatakan dalam kegiatan seni, kegiatan olahraga, ngobrol yang direncanakan, nonton yang direncanakan, ketika bonding tercipta itu anak happy. Nah inilah yang ditabung. Kesenangan demi senangan, kebahagiaan demi kebahagiaan, pujian demi pujian,
Sehingga nanti waktu dia mengalami masalah di masa remaja atau masa dewasanya, dia bisa mengambil tabungan ini. Sebagai referensi. Ya, dia tidak perlu lari mencari kesenangan yang lain karena dia punya stok kesenangan namanya. Ibaratnya kalau kita misalnya kehabisan uang tunai, kita bisa ke ATM atau pakai kartu debit kita dan kemudian itu bisa dikeluarkan. Bisa dikeluarkan. Pertanyaan ini Pak, bagaimana dengan single parent? Karena single parent ini kan tentunya di zaman ini banyak sekali orang-orang yang sekarang bercerai itu bukan sesuatu yang memalukan. Dan mereka berkata kalau saya bercerai, opsi saya lebih banyak nih, lebih bagus. Jadi lebih baik saya bercerai dan mereka sudah melakukan hal itu. Dan yang kedua tentunya kalau cerai meninggal kan kita nggak bisa apa-apa ini. Nah tapi masalah single parent ini menjadi masalah yang pelik sekali dan kemudian ini menjadi satu gaya hidup yang nggak dicari tapi datang gitu. Nah kalau sudah single parent saya tidak bicara prosesnya kenapa dia menjadi single. Tapi apa yang dilakukan, yang pertama adalah kalau si anaknya terutama laki-laki tidak punya figur ayah karena berpisah atau meninggal. Si ibu ini bisa mencari figur-figur ayah pengganti kepada si anak dengan cara. Di sekolah ini anaknya diminta tolong sama guru. Pak, anak saya nggak punya ayah, tolong kasih anak saya waktu 5 menit, 1 menit, 10 menit, 1 hari. Tolong ya Pak. Di sekolah minggu anaknya, dia titip sama guru sekolah minggu pria. Anak saya nggak punya ayah lagi, bolehkah kasih waktu kepada dia? Sekali-sekali ajak dia ngobrol, sekali-sekali kunjungi dia ke rumah. Bawa dia sekali-sekali ke rumah omnya, ke rumah kakek, ke rumah opanya. Jadi menghadirkan figur-figur pria ini. Yang baik ya. Ya, itu membantu. Jadi tidak menggantikan, tapi menolong. Minimal untuk dia mengisi kekosongan yang ada. Jadi solusinya bukan selalu menikah sama orang lain gitu ya Pak? Tidak harus selalu. Nah kan maksudnya apalagi orang, misalnya nih kalau kita dalam case ini kebanyakan anak-anak korban perceraian ikut mama. Dan kemudian mama punya pacar baru. Dan kemudian istilahnya apa yang ditonton oleh anak itu mereka belum tentu setuju dengan kelakuan mamanya dan kemudian mereka melakukan pemberontakan. Belum tentu orang tua calon suami yang baru ini jelek juga gitu loh. Nah menurut Bapak dalam kasus seperti ini bagaimana? Nah ini sudah butuh counseling ya, kalau sudah mempunyai orang lain, ini counselingnya lebih rumit lagi. Jadi status Facebooknya complicated gitu. Silakan ya Pak. Iya. Gimana? Ya, jadi counseling ya memang ya? Iya, karena kalau rencana menikah ulang begitu banyak orang harus dilibatkan. Ya, termasuk anak. Termasuk pergi ke konselor karena pasti lebih rumit dari yang pertama gitu. Jadi ini belum lagi dari hukum agama, hukum gereja itu mesti didengarkan. Karena setiap lembaga itu punya aturan. Tentu, wow, amazing. Nah pemirsa sekalian, kita ngeliat nih ya, sekarang jadi kehidupan tuh kompleks banget. Kita ingin lagi-lagi fokusnya adalah bagaimana hubungan kita dengan anak-anak kita dipulihkan. Nah sekali lagi Anda bisa tinggalkan komentar Anda, kita ingin tahu nih bagaimana dengan masalah kehidupan Anda. Bukan kita kepo nih ya, tetapi pada waktu kita mulai terbuka, kita mulai belajar untuk berani diri untuk curhat. Nah nanti kemudian di sana tentunya kita tahu bahwa akan ada kuasa Tuhan juga bekerja. Tentunya Anda nggak bisa kepo kepada setiap orang membuka diri gitu ya. Tetapi kita percaya deh, mari kita percaya bahwa ada kuasa doa itu besar sekali gitu ya. Stay tune, masih ada segmen yang lain lagi dan ini pasti akan jadi berkat buat Anda hanya di Good News program.